Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semua sehat-sehat dan baik-baik kan? Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk pada bab pertama, yaitu tentang gerak makhluk hidup dan gerak benda. Namun, pada pertemuan ini, kita baru akan membahas tentang gerak makhluk hidup, khususnya gerak pada tumbuhan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada gerak tumbuhan ini? Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dari gerak tumbuhan adalah yang pertama, menjelaskan jenis gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya. Yang kedua, menganalisis contoh gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya. Gerak pada tumbuhan ada 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Dari 3 gerak tumbuhan ini, kita bahas satu persatu. Yang pertama, gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang terjadi secara spontan dan tidak memerlukan rangsangan dari luar. Rangsangan berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya, gerak siklosis pada sel-sel daun Hydrilla verticillata. Yang kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan perubahan kadar air dalam sel, sehingga menyebabkan terjadinya pengerutan yang tidak merata. Contohnya, merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada polong-polongan. Yang ketiga, gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Ada 3 gerak esionom, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Dari 3 gerak esionom ini, kita bahas satu persatu. Yang pertama, gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi rangsang dari luar yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak tropisme ada 5. Yang pertama, geotropisme. Geotropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Contohnya, gerak akar pada tumbuhan yang selalu ke bawah. Yang kedua, hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh air. Contohnya, gerak akar yang selalu menuju ke sumber air. Yang ketiga, tigmotropisme. Tigmotropisme merupakan gerak tubuh tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan berupa sentuhan dengan rambatannya. Contohnya, gerak sulur tanaman anggur pada kayu rambatannya.
Yang keempat, kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang zat kimia. Contohnya adalah peristiwa penyerbukan pada tumbuhan. Yang kelima, fototropisme. Fototropisme merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi rangsang berupa cahaya. Contohnya, gerak arah tumbuh tanaman selalu ke arah datangnya sinar matahari. Kemudian gerak endonom yang kedua adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak ini hanya terjadi pada tumbuhan bersel satu, sehingga tidak nampak oleh mata. Gerak taksis ada dua. Yang pertama, kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsang berupa zat kimia. Contohnya, gerak spermatozoid ke sel telur pada Archegonium, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku. Yang kedua, fototaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang dipengaruhi berupa rangsang cahaya. Contohnya, gerak kloroplast ke arah dinding sel daun yang paling banyak terkena cahaya matahari. Kemudian gerak endonom yang ketiga yaitu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti ada 6. Yang pertama, niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi rangsang berupa suasana gelap. Contohnya adalah menutupnya daun lamtoro pada petang hari. Yang kedua, fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi rangsang berupa cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 sore atau mirabilis jalapa pada sore hari. Yang ketiga, seismonasti. Seismonasti merupakan gerak nasti yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya adalah menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Yang keempat, termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi rangsang berupa suhu. Contohnya adalah mekarnya bunga tulip pada musim semi karena suhunya panas. Yang kelima, nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh lebih dari satu rangsang. Contohnya, gerak membuka dan menutupnya stomata pada daun. Yang kelima, haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi rangsang berupa sentuhan serangga.
Contohnya pada tumbuhan insektivor, ketika daunnya disentuh serangga, maka daunnya akan menutup. Demikian, kita sudah mempelajari tentang gerak pada tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak membaca modul dan buku yang sudah dibagikan. Namun, kalau masih ada pertanyaan, bisa menghubungi Pak Tris lewat chat atau video call. Untuk pertemuan berikutnya, kita masih akan mempelajari tentang gerak makhluk hidup, yaitu gerak pada manusia. Demikian, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.